Oh, cek cek 1 2 3. Oke, welcome back to Kodrat Serabutan. Dan saat ini saya mau bagiin tips aja sih, mau sharing ini caranya bikin UI gitu. Jadi ya intro dulu ya, karena saya itu sering dapat masalahnya itu sama orang-orang developer Unity. Yang saya keselin ya, biasanya orang-orang yang bikin game itu agak menyepelekan tentang UI layout gitu. Ya it's okay, karena biasanya emang jarang ada yang bahas tentang ini sih. Jadi nggak ada standarisasinya ya, secara pakem kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak ada. Nah itu yang bikin susah gitu. Beda halnya sama kayak misal aplikasi web, aplikasi desktop, ya aplikasi mobile terutama itu. Aplikasi web mobile itu punya aturan cuy, ada yang namanya grid. Entah itu kalian gunain 12 grid, entah itu 24 atau yang lain lah, pokoknya itu udah ada aturan kayak grid container, ada persen-persennya sendiri gitu. Entah kalian gunain yang relatif, flex atau yang lainnya, itu banyak gitu, standarisasinya itu ada gitu. Nah sedangkan di Unity itu nggak ada. Nah itu yang bikin kadang kesel gitu. Saya lihatnya itu kesel beneran. Jadi ya kali ini saya mau sharing aja ya. Oke, dulu di kantorku yang lama itu aku sempat bikin tasking buat tes gitu ya. Tesnya itu kayak gini. Nah ini satu image ini aja ya. Jadi suruh mereka itu bikin layout kayak gini, kayak gini. Ini kan gambarnya simple doang sih, nggak perlu pakai gambar-gambar yang lain gitu ya. Ini pun udah merepresentasikan orang yang ngodingnya itu kayak gimana beneran, karena ya mau rapi atau enggak itu layoutnya. Nah di sini jadi Unity programmernya suruh mengimplementasi UI yang modelnya kayak gini. Nah diusahakan ini sedinamis mungkin, dan kalau dapat API itu sedinamis mungkin. Jadi kotaknya itu biar bisa mengecil, bisa melebar secara dinamis berdasarkan konten yang ada di dalamnya. Nah kayak gini ya, aku nggak punya filenya, cuman ini satu sampel doang ya, coba aku kerjain gitu ya. Jadi gimana caranya saya ngerjainnya? Oke langsung saja, karena aku nggak punya sampel fotonya orang ini ya. Ini aja gambar resolusinya juga jelek ya. Aku jadi jaga-jaga pakai ini aja. Oke, gambar yang random aku ambil dari Google, mudah-mudahan free. Aku ketik di Google foto profile free gitu, keluarnya itu ya. Oke itu aja. Oke, langsung aja kayak gini. Nah gimana caranya bikin ini? Oke, yang kita wanti-wanti, yang kita awasi, yang kita perhatikan untuk pertama kali itu ini kosong ya, di hierarki kosong semua. Itu UI. Nah kalian tuh bisa gunakan canvas. Nah canvas ini kan sebenarnya satu aja it's okay gitu. Tapi aku yang keselnya sama orang-orang itu pakai kanvas itu sampai 5, 10 gitu. Waduh, itu kesel banget. Padahal kalau misal kanvasnya untuk Word ya, kanvas model Word gitu, workspace, it's okay gitu, gak apa-apa. Mungkin kalian kanvasnya mau ditempelin di game objeknya gitu. Tapi kalau buat layout ini screen doang gitu, screen overlay, jangan sampai banyak banget kanvasnya gitu. Kenapa? Karena kanvas ini udah punya pengaturan dimana ini canvas scaler ini yang penting banget. Oke, canvas scaler ini digunain agar misal HP kalian, mana HP nya? Nah HP kan resolusinya beda-beda nih, ada yang full HD, ada yang HD doang, ada yang lainnya gitu. Ukurannya itu nggak cuma 16:10, ada yang 16:9, ada yang 18:10, ada yang panjang gitu, ada. Nah caranya gimana ngatasin kayak gitu?
Kalau di web ada yang namanya responsive ya, CSS-nya tinggal diganti pakai relatif, width-nya tinggal pakai VW atau VH gitu, virtual height, virtual weight atau persen itu bisa, pixel atau EM gitu bisa. Cuman kalau di Unity itu pakainya ini loh, scale with screen size. Nah, ini reference resolution. Nah, reference resolution ini reference awal dari kanvasnya itu. Tolong dekat ini ya. Ngelak cuy. Oke, reference resolution ini acuan awalnya. Oke, acuan awalnya dari screen yang kalian gunakan. Jadi misal kalian acuan awal itu pixelnya kalian gunakan Full HD gitu ya. 192 1080. Nah, ini Full HD. X itu lebarnya, Y itu atasnya. Oke. Nah, match with height or match with screen match mode ini digunakan untuk scaling dari objek-objek kalian gitu. Misal ini kan reference resolusinya tak pakai HD gini ya, HD. Nah, kalau misal ada resolusi yang panjang gitu, nah itu gimana caranya objek-objek ini menyesuaikan dari panjang itu bisa gunain kayak gini, match width or height or expanding or syncing. Kalau syncing itu lebih dikecilin gitu, kalau misal screennya lebih kecil ya objeknya juga bakalan kecil. Kalau expanding berarti berlawanan kemudian. Nah, yang biasa yang saya gunakan itu pakai width or height. Nah, width or height ini bentar tak jelasin. Width itu referensinya dari reference resolution ya, yang ini acuannya ini 1920 itu fit gitu loh. Yang dikalikan itu yang width-nya doang. Jadi misal image ini posisi X-nya itu 700 ya. 700. Nah, misal ini tak kecilin. Nah, ini posisinya ini tetap ini 700 ini. Perbandingannya tetap ya 700. Perbandingannya. Beda ya, posisinya yang ini tetap di kanan kan ya. Beda halnya kalau misal kanvasnya ini tak ganti height. Nah, kalau height ini posisi yang vertikalnya yang diukur gitu, yang sebagai acuan. Jadi nggak mungkin kalau pakai height ya, nggak mungkin objek kalian itu melebihi height-nya. Yang mungkin itu objek yang sebelah kanan ini bisa melebihi width-nya, itu yang mungkin. Kalau yang width, nggak mungkin objeknya ini melebihi width kalian, nggak mungkin, soalnya ukuran pastinya width. Tapi mungkin saja objek yang di atas ini bakalan ngelebihin dari width screen, height screen kalian kalau pakai width gini. Oke. Itu canvas scaler. Ya, biasanya saya gunakan 0,5. Nah, kalau 0,5 ini scalingnya itu seimbang antara width sama height. Bisa dikalkulasi sendiri. Oke. Untuk ngecek antara resolusi kalian itu bisa gunakan di panel gamenya ini ya. Jadi di sini itu ada berbagai macam gambar, berbagai macam ukuran resolusi. Kalian bisa nambahkan sendiri sebenarnya di sini. Nah, ini bisa pakai fixed resolution atau pakai aspect ratio. Oke, kalau aspect ratio itu ya perbandingan gitu. Misal 1:1 gini, kotak berarti ya. Nah, ini nanti kanvasnya juga nyesuaiin gitu. Kalau misal pakai fix gitu, fix resolution berarti pakai pixel. Aku mau portrait gitu, 080 1920. Nah, ini FHD portrait gitu. Nah, lawannya dari ini, kalau ini kan landscape, kalau ini portrait gitu, pakai pixel. Nah, oke, itu masalah kanvas ya, kanvas scaler. Oke, usahakan sebenarnya kanvas itu dikit aja gitu loh. Kenapa kok perlu dikit? Karena kalau misal banyak itu susah menyeleksi gitu, susah menyeleksi. Ya, entah keperluan kalian kayak gimana. Mungkin keperluan untuk sorting order, it's okay kalau menurutku ya. Sorting order bisa 0, 1, 2 gitu. Ya, aku sempat lihat itu sorting order itu bisa sampai 8
8, 10, 11 itu kanvasnya itu cuma 5 doang, tapi sorting ordernya ini bisa sampai 10 ke atas. Itu ngapain ya? Itu ada yang aneh gitu sebenarnya. Kalau misal ya menurutku sorting order mah cuma 3 aja udah cukup gitu, foreground, default, sama background udah. Selebihnya dari itu ya terserah kalian sih sebenarnya. Tuh, kalau tapi saranku sih ya 3 aja cukup gitu, sorting order 0, 1, sama 2 udah cukup. Kenapa butuh yang lain gitu? Kalau emang butuh yang lain ya harusnya ada eksklusif yang lain gitu. Tapi seenggaknya misal kalau kanvasnya itu banyak, yang repot itu sebenarnya kalian sendiri kalau misal mau nyesuaiin UI gitu. Kalau misal aku aduh kanvasnya ini sebenarnya nggak sesuai, ini pakai match di tengah-tengah, harusnya pakai expand gitu. Nah, kalian harus nyeting semua kanvas yang udah kalian create gitu kan namanya capek kayak gitu ya. Jadi usahakan jangan banyak-banyak lah kanvas itu, please lah. Oke. Sama ini event system itu cuma satu cuy. Event system itu gunanya untuk mengcapture inputan yang kalian berikan gitu. Jadi event inputan yang kalian masukkan dalam device itu di-record sama event system. Jadi gak perlu banyak-banyak event system itu. Oke. Gak perlu satu kanvas harus event system 1. Ya jangan gitu. Kalau mau tahu secara defaultnya ya kalian tambah kanvas lagi misal. Nah, gak ada ini event system, nambah lagi gak ada kan. Nah, Unity itu udah cerdas itu, udah tahu gak perlu event system lagi, cukup satu aja untuk satu scene. Oke, lanjut, kita masuk ke dalam ini. Baru masuk ini berapa menit ya?